dan buku. Terus aku punya saudara banyak gitu. Terus ada orang yang mau adopsi, yang nggak adopsi sih pengen punya anak. Terus aku diangkat jadi anak mereka. Terus? Terus terus habis itu aku ikut sama mereka. Terus aku SMP, kakak aku udah meninggal. Terus aku balik lagi ke keluarga aku karena aku nggak cocok sama ibu angkatku. Aku balik ke keluarga aku ikut 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 ke ikut tinggal sama budiku. Di situ aku dilecehin, Miss. Dilecehin? Dilecehin sama siapa, sayang? Sama Pak Riko, Miss. Sama Pak Dim. Sebentar, kamu TKW atau bukan dulu? Aku dulu PKW. Aku Oh, berangkat ke Hong Kong itu 19. oke. Kamu dilecehin posisi sudah pernah nikah atau sampai sekarang belum nikah? Sekarang aku udah nikah. Dulu aku ikut budiku tuh aku masih SMP. Oh, oke. Trauma SMP dilecehin sama Pak Demu. Bener nggak? Iya. Oke, terus? Aku sering tidur itu diciumin. Kenapa gitu? Terus habis itu aku mutusin buat kerja. Pokoknya aku nggak mau di rumah begini. Aku pokoknya aku nggak mau di rumah. Saking takutnya. Jadi aku kerja. Harus kerja nggak pernah di rumah. Soalnya aku juga punya kakak lagi. Kakak laki-laki aku tuh nggak pernah di rumah. Jadi aku kalau di rumah aku takut. Apalagi kalau buding kan kalau di kampung kan harus ada acara yasinan kayak gitu kan, Miss. Jadi kalau kadang kamu begitu sendiri kamu takut, Miss. Kalau rumah zaman dulu kan nggak ada pintunya kan, Miss. Kamu itu kenapa nggak kunci kayak gitu? Kasih selambu itu? Dikasih sampo gitu. Terus? Aku nggak pernah di rumah. Terus aku pernah ke Singapura. Aku ke Singapura. Terus? Singapura tapi aku gagal, Miss. Singapura aku gagal pulang. Terus aku merantau ke Jakarta. Jakarta itu ada 4 tahun aku, Miss. Begitu aku nggak pernah ngomong, Miss. Kalau tuh nakal, Miss. Tapi nyata sampai sini. Aku kata ya ributnya. Sampai punya peninggalan orang tua kandung, Miss. Aku jual aku buat bayarin utang masku, Miss. Karena aku mikir aku tuh nggak punya saudara, nggak punya orang tua. Kalau nanti kenapa siapa yang nolongin aku, bukan saudara aku gitu. Jadi aku nggak apa-apa kehilangan dari itu, yang penting nggak kehilangan saudara sama kehilangan putriku. Tapi itu aku nekat, Miss. Aku
karena badaiku tuh aku terus playing victim gitu loh, Miss. Mm-mm. Dia tuh playing victim, sering banget fitnah aku. Oke, cerita-cerita ke orang, ke tetangga, ke siapapun, katanya aku cewek gak bener lah, inilah, itulah. Capek aku, Miss. Aku pergi ke 2019. Mm-mm. 2023 kemarin aku pulang, Miss. Karena begitu sangat Miss. Mm-mm. Karena begitu sakit di rumah sakit. Itu aku terus mengulang. Semua uang yang aku kirim tuh gak jadi apa-apa di rumah. Ibu kecewa sama. Mm-mm. Masa dia bilang, aku fitnah. Katanya aku udah punya uang banyak, itu sombong. Aku berantem sama ibu. Dia mama kakakku sendiri sama adikku. Rasanya sakit banget, Miss. Banyak masih sakit banget, Miss. Mm. Walaupun ibu udah gak ada, udah meninggal. Mm-mm. Mau 30 tahun pergi ke rumah sakit. Mm. Semua biaya, biaya ini. Aku sudah banyak kelihatan, Miss. Malah pada pemerintah. Mm-mm. Ibu tuh gak bersyukur. Saya selesaikan. Padahal kan bulan aku beri. Mbak, Lek, suaramu bisa diperjelas nggak, Dok? Soalnya takutnya kamu habis ngomong Miss Yuni nggak paham. Soalnya suaranya tuh kayak bengung kamu di ruangan, terus pecah karena tangisanmu, sayang. Biar kamu merasa lega nih. Lah kayak gini. Kayak gini kayak tadi itu loh waktu awal tadi, sayang. Apa kejauhan mungkin HP-nya ya, Miss. Mungkin kejauhan. Kayak gini nih lebih lebih tepat sih. Oh, Ah, terus aku pulang. Aku ah, sih sebenarnya nggak mau lagi pulang ke Indonesia, Miss. Aku ah. tuh pengen ngapain keluarga aku. Maksudnya aku tuh pulang tuh buat apa gitu. Keluarga aku tuh ada yang menghargai aku. Aku tuh sampai aku tuh pulang mau ngapain sih? Keluarga aku paling juga mau ulang tahun sama aku tuh. Mm-mm. Aku tuh udah 1 tahun. Kemarin aku sering cerita cerita gitu ada di vlog kami juga. Tapi ternyata aku tuh nggak sendiri. Banyak pemuda yang menghidupi itu keluarganya fan-fan aja begitu. Mm-mm. Akhirnya tuh masih waktu kecil aku tuh masih aku tuh udah ngurusin diriku sama aku ngomong masa diriku lagi sampai begini. Nanti kalau nggak ada umur aku bakal lagi sampai itu. Aku nekat pulang, Miss. Dengan pegangan uang 1 tahun itu yang aku udah nggak peduli keluarga itu. Aku langsung ketemu di rumah sakit itu, Miss. Mm-mm. Tapi ya Allah bukan hal lain, Miss. Mm-mm. Aku nggak tertolong.
Halo. Hmm. Oke, sebenarnya kan luka batinmu sudah lama, Tondo, dari SMP. Kenapa masih membekas ke kamu? Aku juga pengen move on gitu, Miss. Hmm. Ini rasanya sakit, Miss. Pasti sakit itu ada. Iya, sampai sekarang gitu, Miss. Sebentar. Sebentar. Kan kamu sudah menikah, toh? Oh, sudah, Miss. Punya anak. Belum, Miss. Aku Oke. baru nikah Januari kemarin, Miss. Dan suamimu tahu kamu pernah dilecehkan oleh Pak Demo? Miss. Hah? Tahu. Makanya aku mau menikah sama dia karena dia tahu kondisiku, Miss. Oke, gini loh, Dok. Apa yang kamu tangisi dari masa lalumu? Kamu sudah move on, sudah menikah. Jika jika masa lalumu mengganggumu, itu memang tujuannya setan, Dok. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Ya karena memang hidupnya setan itu mengganggu ketenangan. Kamu sudah tenang, kamu sudah punya suami, ya udah move on. Ngapain kamu ingat-ingat tentang masa lalumu? Ya udah, mau bilang apa? Sudah terjadi nih. Trauma itu pasti ada. Tapi bukan berarti trauma membuatmu mengatakan bahwa hidupmu itu tidak berarti ya. Berarti kamu nggak bisa dong melangkah ke depan. Ya sekarang tujuannya ya udah hancur dulu. Sekarang karena kamu dihancurkan, kamu harus kuat. Kamu harus bisa membuktikan dari trauma itu kamu harus lebih hebat. Iya kan? Ya Pak Demo, keluargamu siapapun nggak akan ada sopan-sopannya. Tapi jika kamu sukses, nggak ada siapapun yang akan berani ngelama sama kamu. Karena itu kamu masih muda, kerja keras lah. Kumpulin uangmu. Uang bukan segalanya, tapi nggak ada uang, orang nggak akan mengerti segalanya. Jadi kenapa kamu fokus dengan apa yang terjadi? Ya udah terjadi mau diapain? Fokuslah sekarang sama pekerjaanmu. Kalau kamu di Indonesia mau buka bisnis, ya syukur alhamdulillah. Fokuslah. Tapi kalau kamu fokus dengan masa lalumu, ya selamanya kamu akan menangis, sayang. Paham nggak maksud saya? Ya, Miss. Jadi nggak ada gunanya, sayang. Kamu nangis dengan masa lalu. Move on. Saya kasih tahu kamu, Miss Yuni juga punya masa lalu yang sangat berat. Tapi bukan berarti masa lalu itu akan menghancurkan masa depan saya. Nggak mau. Trauma boleh. Menyesal boleh. Tapi bukan menjadi problematika hidup saya ke depannya. Tidak. Saya tidak akan mengizinkan masa lalu saya mengganggu masa depan saya. Ya udah bangun sekarang. Kamu nangis darah pun, nggak akan ada yang bisa bantu kamu. Suami kamu hanya bisa mengertiin kamu. Tapi untuk melangkah lebih ke depan, nggak ada. Miss Yuni juga nggak bisa bantu kamu. Miss Yuni, get up, wake up, bangunlah, berdirilah, cuci mukamu, menyongsong masa depan. Tapi kalau hari-hari ini dan kamu selalu bilang, aku pernah dilecehkan, aku pernah dilecehkan. So what? Kalau kamu mau, laporkan sama polisi, kita perang. Tapi kamu harus punya uang dulu dong. Jebak Pak Demo. Kalau kamu tidak ingin move on, ya udah lupakan. Hidup bareng. Kalau kamu sayang sama Bu Demo, ya udah. Selesai. Ada dua cara. Loh, kok mati? Loh, kok mati? Apa ini? Mati. Oke, ini bukan hanya buat dia ya, buat semua teman-teman juga ya. Apa sih yang kamu katakan tentang trauma? Manusia hidup punya masa lalu, manusia hidup punya masalahnya. Manusia hidup punya kehidupan di masa lalu. Jika kalian tahu masa lalu saya, mungkin kalian nggak akan menghargai saya sampai hari ini.
Bahkan orang terdekat saya mengatakan, kamu itu pura-pura baik. Orang yang paling saya sayang, zaman dahulu kala itu ngomong bahwa hari ini saya itu pura-pura baik. Semua orang-orang yang dulu menyayangi saya dan tahu kelakuan saya, betapa jahatnya saya. Semua orang bilang bahwa saya itu tidak akan pernah bisa berubah menjadi baik. Saya masih ingat banget dan saya dengarkan rekaman itu berkali-kali. Saya nangis, Mbak. Orang yang paling saya sayang, orang yang saya anggap sebagai keluarga saya sendiri, mengatakan bahwa hari ini saya itu pura-pura baik. Hari ini saya itu hanya ingin memperlihatkan ke orang kalau saya itu dulu tidak sejahat itu. Itu membuat saya down. Saya cuma mikir, ih benar juga yang dia katakan. Kenapa saya harus pura-pura baik? Tapi kata hati saya mengatakan, hari ini kamu pura-pura baik dan kamu terbiasa baik, maka kamu mati pun dengan baik. Itulah belajar baik. Jadi jangan dikira saya tidak punya masa lalu. Saya punya masa lalu yang sangat hitam dan kelam. Saya punya kebencian, saya punya amarah, saya punya dendam, saya punya luka. Bahkan saya sampai hari ini membenci seseorang yang mengatakan saya seperti itu. Memaafkan sudah pasti, tapi melupakan itu mustahil. Saya pernah ditipu orang, saya pernah dikatakan akan dikelola kekayaan saya, tapi ternyata zoom. Dia dikejar-kejar polisi, jual apa yang saya punya. Dia bilang mau mengembalikan pada saya, pada kenyataannya enggak, zoom. Tapi itu adalah masa lalu saya. Saya cuma bilang, orang-orang yang pernah menipu saya, orang-orang yang pernah menyakiti saya, membuat saya hari ini lebih kuat, lebih tegar lagi. Dan saya cuma pikirkan satu, bagaimana caranya saya melakukan yang terbaik? Apa yang bisa saya lakukan dari hidup saya? Saya bermanfaat buat orang lain. Hari ini, teman-teman baik saya, saudara-saudara saya, orang-orang dekat saya, menghargai saya. Apa adanya saya. Orang lain tidak menghargai saya, itu urusan mereka. Saya tidak punya hak untuk memaksa mereka menyukai saya. Tapi saya cuma ingin bilang bahwa saya sampai di hari ini, di detik ini, seperti yang kalian lihat, itu penuh proses dan perjuangan. Sakit itu pasti ada. Tapi saya bersyukur karena saya punya orang tua yang selalu mendampingi saya. Saya bersyukur saya punya keluarga yang selalu memberikan spot totalitas pada saya. Saat orang lain menghempaskan saya, saat orang lain melukai saya masih bisa berlabuh di keluarga saya. Karena itu buat teman-teman yang saat ini benar-benar ada di samping kalian, khususnya orang tua kalian yang masih hidup, hargai mereka, cintai mereka. Karena mereka masih ada waktu bersama. Saya sudah ditinggalkan ayah kesayangan saya. Ayah yang telah mendidik saya karakter seperti hari ini. Saya merasa sangat kehilangan sampai detik ini. Jadi buat teman-teman yang saat ini ada di perantauan, dan kalian lagi marah sama ayah kalian, kalian lagi marah dengan ibu kalian, teleponlah mereka, tanyakan kabar mereka. Jangan jadikan dendam oleh mereka. Jadikanlah dirimu pemaaf. Luka itu pasti ada, kecewa itu pasti. Tapi percayalah, luka itu akan membuat kamu berdiri tegar di luar sana. Jadi buat teman-teman, saya hanya mampu berdoa. Buat teman-teman, saya hanya bisa memberikan motivasi. Saya pernah jatuh sejatuh-jatuhnya. Saya pernah kecewa sekecewa-cewanya. Tapi saya hari ini berdiri di depan kalian dengan muka fresh, dengan jiwa yang tenang, agar kalian juga mampu seperti saya. Konten ini saya buka. Konten ini saya pertontonkan buat kalian. Agar kalian tahu, setiap manusia punya prosesnya sendiri. Setiap kehidupan punya prosesnya sendiri. Jadi, tabah, jangan terlalu ingat dengan masa lalu. Lepaskan masa lalumu, lakukan hari ini, masa depan akan menyongsongmu. Itu aja mungkin hari ini buat dari saya. Terima kasih sekali, karena terlalu pusing ya, karena hari ini yang dibahas tentang utang dari pembukaan sampai akhir, utang dan akhirnya air mata.
tetap semangat teman-teman, lakukan yang terbaik versi kalian dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan jangan lupa nanti jam 2 kita akan bertemu lagi. Bye-bye.